Halo saudaraku, ya soccer banget ya. Halo sob, kemarin kita udah bahas mobil-mobil city car yang bisa dipilih dengan harga mulai 60 jutaan. TNT Corner, capturing otomotif from another side. Banyak yang komen, itu kok cuma 3, tapi nulisnya 5. Ya, karena durasinya panjang banget sob, kita bagi jadi 2 video aja. Nah, dengan harga 60 jutaan, which is itu lebih murah daripada Brio dan juga kelasnya di atas LCGC. Kemarin part 1-nya, nah sekarang kita ke part 2-nya sob. Kalau rame, kita lanjut ke part 3. Langsung aja kita gas, tapi sebelum itu jangan lupa di dulu subscribe-nya sob. Ya, yang pertama ada Jazz GD3 tahun 2004. Sebuah mobil yang sangat laris manis dan ramai menggelegar ketika peluncuran sekitar tahun 2000-an sob. Mobil dengan bentuk baru yang waktu itu belum ada yang bisa mengalahkan desain kerennya dan sportinya. Lantas, langsung menjadi mobil yang laris manis Tanjung Kimpul. Sebuah mobil yang unik karena memiliki 2 jenis mesin. Bukan pilihan berapa cc-nya, tapi jenis mesinnya sob, atau teknologinya. Ya, mesin itu adalah VTEC dan juga IDSI. Pasti semua sudah tahu lah soal jenis mesin Honda yang itu. Tapi bagi yang belum tahu, bahasa gampangnya, kalau mau cari yang irit, belilah IDSI. Tapi kalau mau cari yang kencang buat balapan, carilah VTEC. Untuk Jazz tahun 2004 sampai 2008, jenis mesin ini masih digunakan di rentang tahun itu. Biasanya, harganya pun murah dari yang IDSI sob, karena konon perawatannya lebih mahal. Tapi tenang, asal nggak dimodif neko-neko, ini mesinnya awet kok. Mimin udah pernah pakai soalnya. Ya, mesinnya adalah yang IDSI, memiliki kode L15A 1500cc 4 silinder SOHC IDSI dengan tenaga yang dihasilkan 87 horsepower dan torsinya 128 Nm sob. Tandanya adalah rem depan cakram dan juga rem belakangnya pakai drum atau tromol. Nah, untuk mesin VTEC-nya sendiri adalah mesin L15A 4 silinder SOHC VTEC dengan tenaganya yang lebih gede sob, yaitu 110 horsepower dan torsinya 143 Nm. Nah, untuk perbedaannya, untuk mobil yang tipe VTEC itu depan belakang semua sudah pakai cakram sob. Jadi teman-teman harus detail kalau pengen beli mobil ini. Cek dulu kalau dia IDSI, pastikan dulu rem depan sama belakangnya berbeda. Tapi kalau VTEC, cek juga untuk kesamaannya sob dengan pakai cakram. Nah, kalau beda, tulisannya IDSI tapi cakram semua, perlu dipertanyakan sob, itu kenapa bisa kayak gitu? Atau salah pabriknya atau yang punya? Nah, fiturnya sama sih untuk soal IDSI dan juga VTEC. Perbedaannya cuma ada lampu belakang LED, body kit, pelipat spion otomatis, dan juga lampu sein. Itu yang versi VTEC sob. Kalau versi IDSI, ini bisa dibilang versi murahnya, jadi spionnya masih dilipat manual dan juga belum ada body kit. Ngomongin soal interior, mobil ini mirip banget dengan Honda City GD8 sob. Memang mereka saudara kembar, namun yang satu punya pantat, yang satunya buntung. Overall, sensasi berkendaranya sama di antara keduanya. Jadi yang pengen Jazz tapi harganya masih ketinggian, bisa milih New City sob, yang diproduksi mulai dari tahun 2003. Nah, kita ke kelebihannya Honda Jazz GD3. Akselerasinya mumpuni, desain luarnya sangat sporty dan lumayan masih enak dilihat untuk sekarang sob. Stabil, sekalipun dikemudikan dengan kecepatan tinggi. Kabinnya lapang, sangat irit untuk versi IDSI, dan performanya tinggi untuk versi VTEC, dan harga jualnya lumayan bertahan. Tapi kelemahannya, setirnya terlalu ringan. Tapi kalau udah lemah motornya biasanya juga agak berat juga sih. Kualitas material kabinnya terkesan murahan, buku cadangnya mahal, minim fitur keselamatan, dan juga desainnya sudah mulai agak kurang enak kalau nggak dimodif sob. Nah, ngomongin soal harga, termurahnya ada di sekitar 60 jutaan dan pajaknya 1,6 jutaan. Nomor 2 ada Yaris Bakpao. Nah, setelah tiga uang dengan Jazz GD3 atau Jazz generasi pertama, Yaris ini persis diluncurkan untuk melawannya sob. Bentuk-bentuknya, cembung-cembungnya sama sob. Namun tentunya dengan ciri khas Toyota tersendiri. Menurut Mimin ya, ini mobil harus dimodif sporty dulu baru kelihatan bagus.
Kalau nggak ada spoiler, side skirt, atau body kit, seperti yang ada di S Limited atau TRD, rada cupu sob modelnya. Berbeda dengan Jazz yang mesti cupu tapi tidak terlalu mengembung. Tapi ya, balik lagi ke selera. Kira-kira teman-teman seleranya gimana? Kita ngikut aja. Apa sih? Like kayak barbershop. Ya, mobil ini bisa dibilang bertahan desainnya sampai 2012. Gokil. Dimana Jazz sudah berganti model, Yaris bertahan sekalipun ada facelift yang ya nggak terlalu kelihatan sih bedanya. Dalam artian, Toyota benar-benar seperti menguji nama besarnya. Dengan tanpa perubahan desain, apakah masih mampu laris? Ya, jawabannya adalah kalah sama Jazz generasi kedua sob. Tapi untuk masalah mesin dan kenyamanan, menurut pengalaman Mimin sih, untuk melawan Jazz GT3, Yaris lebih oke. Dan masih bisa untuk melawan Jazz generasi kedua. Meskipun ya tetap kalah di desain ya, karena memang nggak update. Untuk Haris yang harganya 60 jutaan adalah Yaris yang tahun paling awal sob dan juga tipe terendah. Karena tipe atasnya harganya masih menyentuh 70-90 jutaan. Lumayan awet memang ini harga mobil. Nah, untuk spesifikasi mesinnya adalah berkode 1NZFE 1500cc 4 silinder 16 katup DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 107 horsepower sob dan torsinya 142 Nm. Jadi dia ada di antara tengah-tengah Jazz VTEC dan juga IDSI. Nah, untuk transmisinya ada pilihan manual 5 percepatan dan juga matic 4 percepatan. Kelebihannya, karakter desainnya unik sob. Kita pakai bahasa unik ya. Handlingnya mumpuni, pepatnya melimpah dan murah, biaya perawatannya murah dan sangat cocok untuk berjiwa muda. Nyaman mobilnya dan tempat penyimpanan di kabin lumayan banyak. Tapi kelemahannya, kabinnya lumayan sempit sob dibandingkan dengan Jazz. Transmisi maticnya masih konvensional. Hanya tersedia satu jenis mesin dan juga mesinnya kurang responsif pada putaran bawah. Kurang ya, bukan nggak responsif. Namun BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-12 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-14 km. Untuk harga, sekarang termurah dimulai dari 60 jutaan sob dan pajaknya 1,8 jutaan. Ya sob, sebenarnya kita bahas cuma 5 yang terbagi menjadi part 1 dan part 2. Part 1-nya udah kemarin dan part 2-nya sekarang. Nah, kalau mau bahas Swift, harganya belum masuk sih, dia masih agak mahal. Nah, tapi kita kasih bonus satu lagi pilihan dengan harga 60 jutaan sob, yaitu Aveo tahun 2005. Ya, mobil ini memang tidak seheboh kedua mobil yang kita bahas tadi sob. Secara harga pun ini juga paling murah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Selain tidak terlalu famous, pabriknya cabut dari Indonesia. Desain yang kurang bisa diminati banyak orang dan juga masalah spare part dan jaringan servisnya sob. Tapi tentunya buat teman-teman yang punya kenalan atau langganan bengkel yang biasa pegang Chevrolet atau Chevy, mobil ini bisa jadikan pilihan sob karena jauh tahun 2005 dan harganya lumayan murah. Nah, kita akan spesifikasi mesinnya. Mesinnya adalah E-Tech 2 1500cc 4 silinder segaris 16 katup dengan tenaga yang dihasilkan 83 horsepower dan torsinya 128 Nm. Bisa dibilang dari kedua mobil yang kita bahas tadi dia paling kecil sob. Untuk pilihan transmisi ada manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Kelebihannya, harganya murah, fiturnya lumayan lengkap, interiornya atraktif dan suspensinya nyaman. Tapi kelemahannya, bahan interiornya murahan sob. Tidak ada varian 2 pintu, spare partnya langka, image-nya masih kalah dengan para rival, dan juga konsumsi BBM-nya, kurang efisien sob. Karena 1 liternya hanya bisa untuk mencapai 6-8 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-11 km. Boros ya. Itulah mungkin alasan dia jadi murah. Nah, untuk harganya, sekarang termurah dari sekitar 50 jutaan sob, dan pajaknya 1,4 jutaan. So, buat teman-teman yang punya duit 60 jutaan, kira-kira pilih yang mana? Di antara ke-6 pilihan mobil yang fiturnya bisa dibilang bisa bersaing dengan Brio sob. Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu sob info dari TNT Corner. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, dan bahagia di akhirat. Amin. See you next video dan I'll be back. Ciao.